Film ini mengisahkan tentang petualangan mencari artefak ciptaan Archimedes yang dapat membawa seseorang melewati celah waktu untuk menuju masa lalu atau masa depan. Seperti apa perjalanannya? Inilah film Indiana Jones and the Dial of Destiny. Film ini dibuka dengan memperlihatkan penangkapan terhadap tokoh utama kita yakni Indiana Jones di sebuah museum oleh tentara Nazi yang mencurigainya sebagai mata-mata Amerika. Kedatangan tentara Nazi ke museum tersebut untuk mengambil artefak peninggalan raja-raja kuno sebagai hasil rampasan perang setelah memenangkan perang dunia. Dan di dalam rombongan tentara itu terdapat salah seorang arkeolog bernama Jürgen Poller. I like to be alone. To the victor belongs the spoils. Di dalam sebuah bangunan, beberapa tentara Nazi itu menginterogasi Jones, namun sebuah rudal tiba-tiba jatuh ke dalam gedung yang dalam beberapa saat kemudian meledak. Hal itu membuat seluruh tentara yang ada di sana tewas, kecuali hanya Jones lah yang berhasil selamat. Selain menangkap Jones, tentara Nazi itu juga berhasil menangkap rekan Jones bernama Basil Shaw yang merupakan ahli arkeolog Amerika. Setelah memasukkan semua artefak ke dalam kereta dan membawa Basil, kereta itu pun segera berangkat. Untuk mengejar kereta, Jones kemudian menyamar sebagai seorang driver salah satu mobil tentara Nazi setelah menghajar driver aslinya. Lalu di tengah perjalanan saat mengawal kereta, Jones segera membawa mobil tersebut keluar dari jalan untuk mendekati kereta. Hal itu segera menimbulkan kericuhan dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun dengan keleheannya, Jones berhasil membuat motor roda 3 yang mengejarnya terbalik setelah menyenggolnya. Kemudian segera meloncat ke motor roda 3 yang lain dan menjatuhkan tentara Nazi yang mengendarainya. Setelah itu Jones mengejar kereta tersebut. Sementara Jones bergerak di atas kereta, di ruang pemimpin tentara Nazi tersebut, Basil Shaw sedang diinterogasi terkait aksi mereka malam itu. Setelah berhasil masuk ke dalam gerbong dan mengelabui 2 orang tentara Nazi yang sedang bertugas untuk mengambil sebuah artefak dalam bentuk senjata, tetapi hal itu taklah berlangsung lama karena para petugas tersebut segera menyadari keberadaannya sehingga langsung mengejarnya. Sementara di gerbong yang berbeda, Poller memberitahukan kepada pimpinan tentara Nazi itu kalau salah satu artefak yang mereka ambil merupakan imitasi. Lalu dia memperlihatkan satu artefak berupa plat yang diciptakan oleh Archimedes dan merupakan alat penjelajah waktu yang bernama Antikythera. Pembicaraan mereka tersebut tanpa sengaja didengar oleh Basil Shaw yang sedang mereka ikat di atas kursi. Sedangkan Jones yang tengah berusaha melepaskan diri dari pengejaran terus berlari melewati beberapa gerbong dan berhasil menyelinap di antara kerumunan para tentara Nazi. Lalu secara tak sengaja bertemu Basil yang masih terikat, maka dia pun segera membebaskannya. Di tengah perjalanan mencari jalan keluar, mereka bertemu Poller. Lalu dengan satu pukulan di wajah, Jones membuatnya pingsan. Basil yang melihat Antikythera tergeletak di lantai segera memungutnya, walaupun Jones tidak terlalu peduli karena belum mengetahui kemasyhuran artefak tersebut. Dan untuk menghindari pengejaran tentara Nazi, mereka naik ke atap kereta dan di sana keduanya harus menghadapi pemimpin tentara Nazi tersebut.
Setelah berkelahi cukup lama, akhirnya sang kolonel pun dapat mereka kalahkan dengan keberhasilan Basil menembak dadanya, lalu Jonas menendangnya hingga terjatuh dari kereta. Setelah itu mereka pulang dengan selamat. 10 tahun kemudian, di mana Jonas telah pensiun menjadi arkeolog dan berganti profesi sebagai seorang dosen. Ketika di dalam kelas saat pembahasan tentang artefak pada sekian tahun sebelum Masehi, salah satu mahasiswanya yang cukup menonjol bernama Helena Shaw membuat kelas menjadi interaktif. Dan setelah pelajaran usai, Helena diam-diam mengikuti Jonas hingga ke sebuah bar. Mereka kemudian mengobrol santai, di mana Helena memperkenalkan diri sebagai Helena Shaw. Hal itu membuat Jonas merasa surprise karena bertemu dengan anak sahabat lamanya, yaitu Basil Shaw. Sementara itu, Poller bersama pengawalnya sedang berada di sebuah hotel. Kehadiran mereka sedang memantau keberadaan Helena. Sedangkan obrolan Jonas dan Helena di dalam bar tersebut tampak semakin asyik. Helena menceritakan dirinya yang baru lulus dari kelas arkeologi dengan penelitian Antikythera. Dia juga mulai menjelaskan tentang keberadaan Antikythera sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh ayahnya, sembari mengajak Jonas untuk melakukan perjalanan dalam pencarian artefak tersebut. Archimedes broke the dial in two, disassembled and then it. went through this mountain pass, and then here. We could go there. Mendengar itu, Jonas lalu mengajak Helena ke sebuah gudang untuk memperlihatkan Antikythera yang sekian tahun telah disimpannya. Di sana Jonas memberitahukan kalau Basil menduga artefak tersebut bisa menembus celah waktu. Regularities in the rotations. Storms even. Sementara di luar gudang tersebut, seorang agen bernama Mason yang bekerja dengan Poller tengah mengintai mereka. Orang-orang itu perlahan bergerak masuk dan anak buah Poller membunuh siapapun yang mencoba mengganggu mereka. Professor Plimpton! Helena rupanya sangat banyak mengetahui tentang pelat tersebut, di mana pelat yang dimilikinya saat ini akan dapat memberikan petunjuk kepecahan pelat berikutnya yang apabila disatukan akan mampu merubah celah waktu. Tetapi Jonas mulai mencurigai Helena setelah mengetahui kalau dulu ayahnya meminta Jonas supaya menghancurkan pelat tersebut. Dan di saat yang bersamaan orang-orangnya Poller menemukan mereka, Helena yang melihat keberadaan agen Mason segera berlari kabur meninggalkan Jonas yang diserang oleh anak buah Poller. Helena yang membawa pelat tersebut berlari di atas gedung menjauh dari pengejaran Mason dan orang-orangnya Poller, sedangkan Jonas berhasil mereka tangkap saat akan menelpon bantuan setelah melihat banyaknya orang yang mati tertembak. Akan tetapi ketika Jonas digelandang untuk melewati keramaian di tengah acara karnaval, dia berhasil melepaskan diri lalu kabur menggunakan seekor kuda yang dicuri dari polisi yang sedang mengamankan karnaval. Tetapi anak buah Poller tidak membiarkannya lepas begitu saja. Mereka mengejarnya menggunakan motor yang terparkir di tengah jalan menuju stasiun kereta. Jonas segera masuk ke dalam kereta yang baru tiba sehingga berhasil melepaskan diri dari pengejaran tersebut. Mason kemudian menelpon Poller untuk mengabarkan kegagalannya menangkap Helena dan Jonas, yang mana ketika Poller melihat berkas riwayat hidup Jonas, dia sangat familiar dengan wajahnya, lalu segera memerintahkan Mason untuk mempersiapkan pesawat menuju Maroko. Setelah kejadian tersebut, Jonas selanjutnya menuju rumah sahabat lamanya bernama Salah untuk bersembunyi sementara waktu. Dari sahabatnya itu barulah dia mengetahui kalau Helena ini adalah pengepul barang antik curian, di mana dia mempunyai kenalan dari Maroko bernama Aziz Rahim yang merupakan keturunan seorang mafia Maroko terkenal. Dan minggu depan akan menyelenggarakan lelang tahunan barang-barang antik hasil curian. The police will assume that you're guilty. Without help.
Lalu keesokan paginya, Jonas pun langsung menuju Bandara John F. Kennedy untuk melakukan perjalanan menuju Maroko. Saat di atas pesawat, Jonas mengenang masa lalunya ketika dia mengambil paksa plat Archimedes tersebut dari Basil dan berjanji kepadanya untuk menghancurkannya, di mana saat itu Helena yang masih kecil mendengar perselisihan kedua sahabat tersebut. It belongs in a museum, so I'll destroy it, Baz. In here for you. If anyone finds the Graphicos, they'll have Beberapa waktu kemudian, Jonas akhirnya tiba di Maroko di hotel tempat berlangsungnya acara pelelangan. Di dalam sana, Helena sedang melelang plat tersebut. Jonas pun mendekatinya. Bersamaan itu, Poller dan anak buahnya juga tiba di sana. Ketika melihat wajah Poller, Jonas masih mengenalinya sebagai orang Nazi. Akan tetapi Poller memperkenalkan diri dengan nama samarannya, yakni Profesor Smith dari Universitas Alabama. Dan saat berlangsungnya penawaran tertinggi senilai 170 juta dolar, Jonas menarik kain penutup meja sehingga menimbulkan keributan. Helena berhasil melemparkan plat tersebut ke sahabat setianya bernama Teddy, yang kemudian membawa plat itu lari sebelum akhirnya Poller berhasil merampasnya dan pergi meninggalkan hotel. Thank you. Bermaksud mengejar Poller, mereka malah bertemu rombongan Rahim yang marah kepada Helena lalu menyerang dan mengejar mereka yang berusaha kabur. Akan tetapi untungnya Teddy dengan lihai membantu mereka dengan membawakan bajaj. Sembari berusaha kabur dari pengejaran Rahim, mereka justru mendapati keberadaan kendaraan Poller. Dan setelah berhasil menghindari pengejaran Rahim untuk sementara waktu, mereka lalu fokus untuk mengejar Poller. Dari atas bajai, Helena berhasil memecahkan kaca belakang mobil dengan linggis. Setelah itu dia loncat lalu menarik dasi Poller hingga lehernya terjerat. Tetapi cara itu masih gagal untuk merampas plat dari tangan Poller. Di tengah upaya merebut plat tersebut, rombongan Rahim mendekati mereka yang pada akhirnya membuat Poller lepas dari pengejarannya. Berusaha menghindari Rahim, mereka kemudian menyelinap ke sebuah gang sempit yang membuat mobil Rahim pun terjepit. Setelah lolos dari pengejaran, Poller menaiki pesawat bersama Mason. Di dalam pesawat itu terjadi perselisihan di antara mereka. Berdasarkan konfirmasi dari pihak pemerintah, Mason harusnya membatalkan kerjasama dengan Poller karena ulah yang mereka lakukan. Hal tersebut memicu keributan. Akhirnya rombongan Poller membunuh Mason, begitu juga dengan kru pesawat, lalu menuju Mediterania untuk mendapatkan petunjuk berupa artefak yang disebut Graphicos. Sementara itu, sambil memperbaiki bajai yang mogok, Jonas dan Helena membicarakan tentang Graphicos, di mana semua catatan ayahnya tentang hal itu tersimpan di dalam kepala Helena. Graphicos tersebut tersimpan di dasar lautan Yunani. Lalu setelah itu mereka berangkat ke sana. Dan berkat bantuan tumpangan sahabatnya bernama Harry yang berada di Yunani, akan membawa mereka ke titik lokasi yang juga sekaligus akan menemani mereka untuk menyelam ke dasar laut sedalam 70 kaki. Di tengah persiapan tersebut, Helena menceritakan isi catatan ayahnya kalau plat itu awalnya ditemukan di dasar laut tersebut yang dikelilingi ratusan mayat perwira. Tapi yang membuat ayahnya curiga, tidak akan mungkin Raja Romawi berlayar bersama 100 perwira kecuali untuk sesuatu yang penting. Dan benar saja, menurut catatan, dasar laut itu membentuk 3 tangga yang mana Graphicos tersebut terjatuh ke dasar yang paling dalam.
Pada kesempatan malam itu, dengan isengnya Helena menanyai Jonas apa yang akan dilakukan bila benar bisa membalikkan waktu. Jonas dengan raut yang sangat sedih mengatakan akan melarang anaknya untuk mendaftar karena sebab itulah dia meninggal, yang kemudian menyebabkan kedua orang tuanya berpisah setelah Jonas gagal menenangkan istrinya. Mendengar itu, Helena seperti tersentuh. Promising. Keesokan paginya mereka mulai melakukan penyelaman di mana hanya memiliki batas waktu 3 menit, tidak boleh lebih sedikit pun. Teddy bertugas untuk mengawasi dari atas kapal. Setelah menyelam hingga dasar, mereka pun berhasil menemukan Gravikos tersebut. Sekembalinya dari dalam laut, ternyata Pollard telah menunggu mereka di atas kapal. Setelahnya mengambil paksa Gravikos itu, yang ternyata hanya benda berbentuk segi empat namun tertulis kode Polybius di sana. Bring me the Graphicos. Dan karena Pollard tidak bisa membaca kode Polybius, dia menyuruh Jonas untuk membacakannya, tetapi Jonas menolak, yang kemudian membuat Pollard harus menembak Harry. Dengan sebuah rencana cerdas, Helena menawari diri untuk membacakannya, lalu memanipulasi makna dari beberapa kalimat tersebut. I left. Archimedes lived two places, Lycos, root of the word lyceum or school. Selanjutnya dia menyalakan peledak ringan dari belakang tubuhnya, kemudian melemparnya ke arah Pollard. Brains. Tak berselang lama hal itu menimbulkan ledakan di dalam kapal. Kesempatan itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk mereka kabur. Say it again when you're in a tight spot. Setelah cukup jauh meninggalkan Pollard, Jonas mulai khawatir terhadap Helena yang telah membacakan petunjuk dari Gravikos. Tapi ternyata Helena tak sebodoh itu. Dia hanya membacakan kata demi kata, dan makamnya Archimedes bukanlah di Alexandria. Jonas memperhatikan Gravikos tersebut yang tertulis kode Polybius Square yang berarti kayu dan lilin. Hal tersebut membuatnya menyimpulkan kalau Gravikos itu terbuat dari dua bahan tersebut. Akhirnya dia pun membakarnya. Dan setelah meleleh, terlihat piringan emas dengan petunjuk lengkap tertulis di sana. Dari tulisan itu memberitahukan supaya pencariannya ke makam Dionysius yang berada di Sisilia. Akan tetapi Pollard yang terus memantau menggunakan teropong melihat arah kapal mereka yang menuju barat, bukan ke timur di mana arah menuju Alexandria. Sesampainya di Sisilia yang sedang ramai oleh pelancong, Jonas dan Helena mulai mempersiapkan peralatannya seperti ransel, tali, senter, dan yang lainnya. Sementara itu Teddy berjalan sendirian untuk mencuri dompet, kemudian tanpa sengaja bertemu Pollard di tepi pantai. Mereka pun mencuri Teddy dan membawanya pergi menunggang mobil ke atas bukit. Jonas yang melihat itu berusaha membantu, tapi usaha mengejar mobil tersebut sia-sia. Jonas dan Helena segera menyusul setelah mencuri mobil pengantin yang sedang dihias di tepi jalan. What are they gonna do to him? He knows about the ear. What Mereka pun tiba di sebuah kuil paling tua di Yunani, lalu mengikuti petunjuk untuk menuju sebuah gua yang disebutnya sebagai telinga Dionysius. Dari gua itu akan membawanya ke tempat berikutnya dengan mengikuti gema suara yang paling keras. Sebab itu sepanjang lorong mereka berteriak-teriak. Dan setelah itu di bagian ujung atas mereka melihat bias cahaya berbentuk bulan sabit persis seperti petunjuk pada Grafikos. Akhirnya mereka putuskan untuk mendaki tebing. You're half my age. Sementara itu Pollard tiba di kuil menjelang malam saat tempat wisata segera tutup, lalu memaksa seorang penjaga untuk memberitahukan lokasi gua Dionysius. He tried to steal my purse. Been together ever since.
Fowler yang dari tadi mengejar berhasil menemukan jejak mereka. Sementara itu Jonas dan Helena akhirnya tiba di ruangan sempit dengan patung Dewi Perang berdiri di sana, lalu membaca petunjuk berikutnya yang bertuliskan kehidupan terletak di kakinya. Under the moon, life lies at her feet. Jonas kemudian menjatuhkan bongkahan beton ke dalam air dan memperhatikan pergerakan air di dalam kolam kecil itu. Dia pun teringat kekaguman Archimedes terhadap pergerakan air. Dan betul saja, setelah itu pintu terbuka membawa mereka ke makam Archimedes. Sedangkan Teddy berhasil mencuri kunci borgol dari saku celana anak buah Polar. Hal itu menimbulkan sedikit keributan yang kemudian menyebabkan mereka berdua terjatuh ke sungai lalu hanyut. Sesampainya di sebuah penyaringan besi, Teddy mampu menyelinap kemudian membuka kunci borgol itu dan memindahkannya ke besi penyaring. Setelah itu dia meninggalkan anak buah Polar tersebut. Dengan gerakan sangat pelan, Helena dan Jonas membuka kain penutup makam Archimedes dan benar saja mereka menemukan potongan plat ada dalam pelukan Archimedes. Selain itu, mereka juga menemukan jam tangan di pergelangan Archimedes. Itu menunjukkan bahwa Archimedes kemungkinan pernah membuktikan penemuannya melewati celah waktu, sebab jam belumlah ada 1000 tahun yang lalu. Ketakjubannya pada penemuan Archimedes itu terganggu oleh suara Polar dari belakang dengan ancaman untuk menembak Helena. Jonas dengan terpaksa memberikan plat tersebut kepada Polar. Setelah itu dia menggabungkan kedua plat yang diperolehnya itu dan semuanya tampak bekerja dengan sempurna. Teddy yang bersembunyi dari atas bebatuan setelah berhasil lolos pun lompat ke arah anak buah Polar sehingga menimbulkan keributan. Lalu terjadilah adu tembak di mana Jonas terkena tembakan. Rombongan Polar lalu membawa Jonas yang terluka, sementara Helena dan Teddy mengikuti mereka. Dalam perjalanannya itu, Polar mulai menyeting koordinat benda tersebut untuk menuju tanggal 20 Agustus 1939 saat dimana Nazi mengalami kekalahan. Polar ingin mengubah sejarah agar Hitler tidak melakukan kesalahan sehingga kekalahan tersebut tidak terjadi. Akhirnya mereka sampai di markas Nazi, setelah itu menaiki pesawat. Helena dan Teddy mengintip aktivitas mereka dari jauh. Teddy bermaksud mencuri satu pesawat jenis Note, sedangkan Helena dengan sebuah motor mengejar pesawat yang ditumpangi Polar dan dia berhasil lompat sesaat sebelum roda pesawat tertutup. Pesawat bergerak mendekati celah waktu, tetapi karena Jonas merasakan sedang terjadi pergeseran lempengan benua sementara hal itu tidak pernah dipelajari oleh Archimedes, dia menduga kalau Polar melakukan kesalahan perhitungan sekitar 10 derajat. Hal itu akan membawa ke waktu 2000 tahun sebelumnya. Fowler yang mendengar penjelasan Jonas mulai terganggu dan gusar. Dalam sisa waktu 9 detik menuju celah waktu, Polar meminta krunya untuk membatalkan, namun sudah terlambat. Pesawat telah tertarik masuk ke celah waktu, begitu juga dengan pesawat Teddy. Dan apa yang diprediksi Jonas terbukti benar. Mereka bukannya masuk ke tahun 1939, ternyata lebih jauh dari itu. Mereka berada di masa tren Romawi di tahun 214 sebelum Masehi. Dari atas pesawat mereka dapat melihat sedang terjadi perang di tengah laut menggunakan tombak. Bersamaan dengan itu, lesatan tombak dan anak panah mengenai pesawat mereka. Sementara dari balik ruangan penelitiannya, Archimedes melihat kedatangan pesawat tersebut lalu membuka lembaran penelitiannya sebelum kemudian berlari ke arah pesawat itu.
Poller terlihat pusing menyesali kesalahannya dan Helena berhasil menjatuhkan beberapa tentara Nazi dari pesawat, namun tubuhnya tergantung sedikit lagi akan terjatuh. Jonas berniat membantu Helena dengan parasut, akan tetapi Poller berusaha menggagalkannya dengan menarik kerah baju Jonas. Tetapi usahanya tersebut sia-sia karena Helena menembak Poller tepat mengenai dadanya. Barulah setelah itu Jonas dan Helena terjun menggunakan parasut. Pesawat yang sudah tidak mampu dikendalikan itu akhirnya terjatuh menabrak tanah dan meledak hebat. Seluruh isi pesawat termasuk Poller meninggal dengan tragis. Archimedes menemukan alat ciptaannya dari runtuhan pesawat. Setelah itu dia menuju ke tempat Helena dan Jonas yang baru saja melakukan pendaratan dengan selamat. Archimedes menanyakan kepadanya seberapa jauh perjalanan mereka. Jonas pun memberitahukan 2000 tahun. Dia tak percaya jika bisa bertemu dengan Archimedes secara langsung. Kekagumannya itu membuat Jonas tidak ingin pulang, tetapi dengan terpaksa Helena menghantam wajahnya hingga pingsan untuk mempermudah rencana kembali sebelum celah waktu tertutup. Me too. Scene lalu berpindah di mana Jonas terbangun dari lelap dan menemukan dirinya sedang berada di tempat tidur dengan tubuh berbalut perban. Dengan rasa penasaran mengamati sekelilingnya, di atas meja dia melihat plat tersebut tergeletak dan pada meja yang lain terlihat mata tombak senjata tentara Romawi. Tak lama setelah itu Helena mendekati serta menyapanya. Jonas masih saja tidak setuju dengan kepulangannya, tetapi Helena mengatakan kalau hidup di sini adalah takdirnya. Jonas pun menanyakan untuk siapa. Bersamaan itu istrinya muncul dari balik pintu bersama Teddy sambil membawa belanjaan. Jonas dengan wajah berkaca-kaca memanggil istrinya Marion, lalu suami istri itu berpelukan melepas rindu yang paling dalam. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton dan pesan yang dapat kita ambil, teruslah belajar hingga menjadi orang yang berpengetahuan. Sampai jumpa lagi gengsku.